سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai menuju liang lahat. Sejak manusia dalam gendongan ini sudah berkewajiban Allah talabul ilmi sampai menuju liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Pertanyaannya adalah, kenapa bukankah talabul ilmi adalah termasuk bagian daripada ibadah? Namun kenapa disebutkan secara khusus? Karena di antara hikmahnya adalah bahwa Allah menginginkan ibadah ini sekali lagi dibangun di atas ilmu. Ya. Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya ada bab khusus al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu adalah sebelum perkataan dan perbuatan. Ini menunjukkan bahwa al-ilmu muqaddam 'ala al-amal. Ilmu harus didahulukan sebelum amal. Jelas ya? Kenapa? Ada. Pagi-pagi harus semangat. Kenapa? Mudah-mudahan kita termasuk hadis Rasulullah SAW yang merupakan doa bagi kita. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Penting ya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu subuh, di waktu pagi. Oleh karena itu, ayatullah, maka kemuliaan itu diletakkan oleh Allah kepada ahlul ilm. Kemuliaan itu diletakkan oleh Allah kepada orang-orang yang berilmu. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu. Qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya menegaskan bahwasanya hanyalah dari kalangan hambanya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Nah, innama di sini ini adalah hasr mutlak. Idza ta'allamna al-lugha al-arabiyyah sana'rif ya hunaka harful hasr wa harful hasr hadha yanqasimu ila qismain. Hunaka hasr mutlaq wa ghairu mutlaq. Ini harus paham kenapa? Karena nanti ada hukumnya. Hasr mutlaq itu ya mutlaq, artinya 100% ketentuannya, tidak ada tambahan yang lain. Contohnya adalah ini, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya ulama saja yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin orang bodoh takut sama Allah, gak mungkin ya. Karena dia tidak tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu akan apa? Kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu. Makanya justru pelaku-pelaku kemungkaran, pelaku-pelaku maksiat, orang berilmu, orang bodoh. Ya, orang bodoh, orang berilmu, orang bodoh. Ya. Maka kebalikan, orang yang berilmu dan orang bodoh derajatnya jauh. Ya, seperti antara sinar matahari dengan rembulan. Kalau ada rembulan, kemudian ada matahari, rembulannya hilang apa enggak? Hilang. Ya. Baik as-sama'i wal ardh. Kemudian
Terkait yang saya sampaikan tadi bahwa hasr mutlak, hasr ada dua, hasr mutlak dan ghair mutlak. Contoh hasr ghair mutlak contohnya apa? Misalnya innama hurrimat alaikumul maitatu wad dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Di sini diterangkan bahwa makanan yang haram di antaranya adalah pertama apa? Bangkai. Yang kedua darah. Kemudian tiga apa? Babi. Yang keempat apa? Makanan binatang yang disembelih apa? Yang bukan karena Allah. Kenapa tidak mutlak? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang lain yang menjelaskan terkait dengan makanan termasuk binatang yang halal dan haram untuk dimakan. Ya. Itu kalau kita paham, nah, ya, jadi innama di dalam terkait makanan yang haram itu adalah ghair mutlak. Seperti lagi contoh innama yang ghair mutlak. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang yang beriman apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Kalau hatinya tidak bergetar berarti kafir. Nah, ini ghair mutlak. Baik, saya lanjutkan. Itu pokok bahasan khusus. Nanti bisa ditanya kepada ustadznya yang mengajar bahasa Arab terkait dengan ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena hanyalah orang yang berilmu yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara rukun ibadah itu adalah ada rasa khasyah. Pertama adalah mahabbah. Rukun ibadah itu ada berapa? Kabarkan dulu ibadah. Yang bisa jawab boleh ke kamar. Bisa boleh ke kamar. Apa ibadah? Yang pertama apa yang pertama? Adalah mahabbah. Rukun ibadah itu pertama mahabbah. Jadi kita ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji dan ibadah yang lain itu berangkat dari mahabbah, bukan terpaksa. Orang kalau berangkat dari cinta itu kan ringan, semangat, gitu ya. Mahabbah. Coba kalau orang berangkat dari nggak suka, berat nggak? Berat. Mahabbah. Yang kedua apa? Khauf, khasyah, takut. Ya. Indama faraqna al-ibadah nakhafullah, nakhaf bi adzabih. Ketika kita meninggalkan ibadah kita takut kepada Allah. Kita takut sama fulan bin fulan binti fulan. Tapi kita ada khasyah, takut ketika kita tidak melakukannya. Ketiga, raja, berharap bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Maka penting rukun itu sesuatu yang harus ada. Apabila tidak ada, tidak sah. Nah, khasyah itu bagian daripada rukun ibadah. Sementara orang yang paling takut kepada Allah adalah orang berilmu. Berikutnya, di dalam Al-Quran itu satu-satunya perintah Allah yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta tambahan kepada Allah, cuma minta tambahan apa? Ilmu. Apa bunyi ayatnya? Apa ini? Gimana bunyinya? Perintah Allah kepada Rasulullah supaya minta tambahan ilmu. Coba ingat-ingat. Gimana bunyinya? Gimana? Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, tambahilah aku ilmu. Rabbi zidni ilma.
Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beliau menegaskan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu? Kok gak minta tambahan jabatan atau yang lain atau harta atau seterusnya? Beliau menegaskan karena tidak ada di muka bumi ini perbendaharaan yang lebih mulia melebihi daripada ilmu. Antum dikirim ke sini untuk apa? Anak sekalian, untuk apa? Untuk tidur, untuk makan, atau untuk belajar? Pondok ini buat apa? Tahfidz. Sudah sampai mana tahfidznya? Apa berapa? Nah, Masya Allah. SMP atau SMA? SMA, Masya Allah. Banyak ya. Hadzal ma'had tahfidzul Quran. Antum sudah tahu sebelum masuk ke sini bahwa antum mikir di pondok ini adalah untuk talabul ilmi. Bukan untuk tidur-tidur, bukan untuk malas-malas. Bahkan bentuk penghormatan Allah kepada antum dalam talabul ilmi ini dihitung langkah antum sebagai hitungan fi sabilillah. Sebagai hitungan fi sabilillah. Kalau meninggal dunia di pondok, syahid insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi yatlubul ilma, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Kalau seorang lagi keluar dari rumahnya dengan niat untuk talabul ilmi, maka dihitung ya keluarnya ini adalah fi sabilillah sampai dia datang pulang. Kalau misalnya di tengah perjalanan niat mau taklim misalnya begitu, di tengah perjalanan kemudian meninggal dunia, niatnya talabul ilmi, Masya Allah, mati dalam keadaan fi sabilillah, dan itu adalah kematian yang terbaik di dunia. Sudah. Cukup. Semuanya setengah jam lagi. Capek anda? Masih kuat? Masih. Kalau tidak kuat gini ya. Itu. Jadi maka antum sekalian bersemangatlah dalam talabul ilmi. Atau sekalian, kenapa? Karena kemuliaan talabul ilmi sangat begitu besar. Ya. Kemudian ilmu apa yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah? Nah, ini penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi al-akhar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'anul Karim. Dan wa yadh'u bihi al-akharin, dan akan merendahkan kaum yang lain. Dalam sejarah sudah dibuktikan tidak ada kaum yang mampu menguasai dunia paling banyak melebihi orang beriman, tidak ada. Dan itu terjadi pada zaman siapa? Umar bin Khattab yang menguasai sepertiga dunia. Kenapa? Karena Quran. Masya Allah. Al-Quran ini sangat dahsyat sekali. Dan Al-Quran adalah ditetapkan oleh Allah sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Qala ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran 30 juz, terdiri dari 6.666 ayat dan terdiri dari 114 surat. 100% itu adalah petunjuknya orang beriman. Petunjuknya orang beriman.
Dan tidak ada satupun di dalam Quran petunjuknya orang-orang kafir, orang yang beriman, tidak. Makanya orang kafir hidupnya bebas. Terserah mau ngapain bebas. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu adalah panduan orang beriman. Dan 30 juz ini inti pokoknya adalah, termasuk fungsinya adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ila nur bi'idzni rabbihim ila siratal azizil hamid. Kitabun, itulah kitab Al-Quran. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yang dengannya litukhrijan nas, yang dengan Al-Quran itu akan mengeluarkan manusia minadh dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Bahasa sederhananya menurut orang Bekasi, tepatnya di Kampung Pulau, bahwa orang yang tidak mendapatkan bimbingan Al-Quran mesti hidupnya akan gelap. Orang kalau hidup dalam kegelapan itu nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Dia dihantui dengan bahaya. Subhanallah, Quran datang adalah litukhrijan nas minadh dhulumati ila nur, bukan saja untuk memberi petunjuk kepada per orang, bahkan Al-Quran kalau dipegang, diikuti, diamalkan, diajarkan, dijadikan sebagai imam, maka akan menjadikan kaum itu kaum yang terbaik di muka bumi ini. Dan itu sudah dibuktikan dengan para sahabat yang mampu menguasai berapa tadi? Sepertiga dunia. Sampai detik ini belum ada sekelompok orang atau negara yang mampu menguasai seperti yang pernah dikuasai oleh para sahabat. Dengan apa mereka menguasai? Dengan izin Allah, karena keberkahan Al-Quran. Mengapa pilihannya adalah Al-Quran? Malaikat Jibril dulu sebelum menjadi pengantar wahyunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril statusnya sama dengan malaikat-malaikat yang lain. Namun ketika malaikat Jibril menjadi penghantar wahyu Al-Quran kepada Rasulullah, malaikat Jibril naik statusnya menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul sebagaimana Nabi dan Rasul yang lain. Namun ketika Rasulullah dipilih oleh Allah untuk diberikan wahyu Al-Quran, maka Rasulullah menjadi khairul anbiya wal mursalin, menjadi Nabi dan Rasul yang terbaik daripada Nabi dan Rasul yang lain. Syahrul Ramadan, bulan-bulan biasa seperti Syawal, ada Rajab, Sya'ban, lakin lamma unzila al-Qur'an fi syahr Ramadan kana syahr Ramadan madza yaqulu sayyid syuhur. Ramadan menjadi pimpinan para bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Unzila fihi al-Qur'an, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian malam Lailatul Qadar sama dengan malam-malam yang lain.
Namun ketika Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi khairun min alfi syahr. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anak-anak sekalian, ayatullah, ini perkara yang sangat besar. Artinya apa? Setiap yang ditempel oleh Al-Quran, maka dia menjadi yang paling tinggi derajatnya. Masya Allah. Anak SD, ya, anak SD hafal juz 30 saja sudah alhamdulillah. Ya, lepas. Dibanding dengan ada seseorang dokter, profesor misalnya, bahkan dokternya di Amerika, di luar negeri semuanya, dia seorang muslim tapi tak bisa baca Quran. Aib apa tidak? Aib apa tidak? Aib. Masya Allah, profesor muslim gak bisa baca Quran. Aib. Tapi anak TK, ya, usianya masih kecil, punya hafalan Quran, tidak hanya bisa baca Quran tapi hafal Quran misalnya, subhanallah, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum semuanya, ya, antum ditakdirkan Allah datang ke sini berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi anak soleh. Ya, masya Allah, antum di sini bayar berapa? Gratis. Masya Allah, ya, gratis. Ada masjid, itu orang di Afrika masjid saja pakai tali rafia, lantainya lantai tanah. Cek nanti di Google, benar apa enggak? Ini gratis. Masjidnya, masya Allah, bagus. Ada kamar tidurnya, ya. Makanannya gratis. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Maka kalau nanti kamu belajar malas, ingat ayat ini. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Belajar ngantuk, tablet itu apa? Sentuh namanya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Supaya menjadi semangat. Semangat. Ini kan sudah luar biasa, tinggal menghafal Quran. Kalau di tempat yang lain orang masuk di pondok ada program tahfidz, bayarnya puluhan juta. Ya kan? Yang dihafal sama. Apa Qurannya beda? Qurannya beda. Kamu tahu di sini pondok yang paling mahal? Tahu? Pondok apa namanya? Berapa bayarnya? Ada program tahfidzul Quran. Qurannya sama nggak dengan Quran antum? Sama nggak? Sama kan? Ya, maka antum tidak boleh nyantai. Satu, sebagai bentuk terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada para asatidz yang sudah mengajar antum semua. Ya, itu. Dan itu juga diingatkan, man lam yashkur, lam yashkurillah man lam yashkurillah. Orang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia mau bersyukur kepada manusia yang sudah berjasa memberikan kebaikan kepadanya. Oh, ini penting sekali. Maka bangga karena antum di pondok pesantren tahfidzul Quran. Setelah nanti sudah menghafal Quran, maka kewajiban berikutnya adalah memahami isi Al-Quran. Menjaga Al-Quran itu bukan semata-mata hafal Quran. Para ulama menjelaskan bahwa orang dikatakan menjaga Al-Quran itu bukan hafizul Quran saja, yaitu menghafalkan secara lafaznya. Tetapi orang yang tidak hafal Quran tapi dia menjaga isinya Quran,
dia juga disebut dengan hafizul Quran. Kalau menghafal Quran, hamilul Quran. Ya, Masya Allah. Jadi lebih-lebih kalau antum membaca kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, judul kitabnya adalah At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Nah, itu di situ Masya Allah ya, banyak hadis-hadis dan adab terkait dengan orang yang menghafal Quran. Sampai disebutkan orang itu di malam hari, ya, di malam hari sholat malam minimal witir itu, ketika dia membaca 10 ayat dari Al-Quran, ditulis oleh Allah orang yang tidak lalai. Masya Allah. Apalagi bisa lebih daripada 10 ayat. Maka jangan sampai seorang menghafal Quran tidak membaca Al-Quran. Quran itu gampang dihafal, tapi susah dijaga. Makanya harus murojaah. Sampai murojaah ya diamalkan. Ya nggak pantas juga menghafal Quran mencuri, menghafal Quran kemudian meledek temannya, menghafal Quran masa kemudian dolim bersama temannya. Kan nggak pantas menghafal Quran. Ya, menghafal Quran nggak pantas kemudian mencaci temannya, kemudian akhlaknya nggak baik, kasar sama orang, nggak pantas. Kenapa? Karena Quran itu adalah cerminan dari akhlak kita. Makanya Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha lama su'ilat an akhlaqi Rasul sallallahu alaihi wasallam qalat akhlaqul Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijawab akhlaqul Quran. Ini terkait dengan ilmu yang paling tinggi terkait dengan ilmu syar'i adalah Al-Qur'anul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Taraktu fiikum amrayn." Ya, taraktu fiikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika engkau berpegang teguh kepada 2 perkara ini, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas. Maka mulai detik ini jadilah orang yang paling bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Sungguh-sungguh dalam membaca ilmu Al-Quran, ilmu agama. Kenapa? Karena itu wahai anak-anakku, itu adalah kemuliaan yang sangat dahsyat yang akan dimiliki oleh anak-anak ketika nanti hidup di dunia dan akan diantarkan sampai akhir. Bahkan antum sudah hafal hadisnya terkait kemuliaan orang yang punya Quran. Besok di akhirat itu yang pertama kali dipanggil siapa? Yang pertama disebut oleh Allah adalah yang dicari dan disebut oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk dimuliakan pertama kali oleh Allah adalah para penjaga Quran, pecinta Quran, penghafal Quran. Yuqalu yaumal qiyamah aina hafizul Quran, mana orang yang menghafal menjaga Quran. Dikatakan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, aina hafizul Quran, mana orang yang menjaga Al-Quran. Dikatakan kepadanya, iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya. Baca, naik terus kemana? Ke dalam surga. Warattil kama turattil fid dunya, baca secara tartil sebagaimana kau membaca secara tartil di dunia. Yang tidak hafal Quran itu diangkat derajatnya disebabkan antum anaknya
menjaga Quran. Disebutkan dalam hadis sampai kedua orang tuanya ini kan sampai bingung. Ya Rob, kenapa saya kok dapat kemuliaan semacam ini? Padahal Al-Quran dah hafal. Jangankan 30 juz 30 saja dah hafal. Jangankan juz 30, surat Al-Kafirun saja bolak-balik. Masya Allah. Dikatakan kamu mendapat kemuliaan ini karena dulu ketika di dunia engkau menyuruh, memerintah, membimbing anak-anakmu untuk menjadi para penghafal Quran, pecinta Al-Quran, pengamal Al-Quran. Masya Allah. Dan antum ketika sungguh-sungguh, ini adalah bukti rasa syukur antum kepada orang tua. Tapi sebaliknya, karena kita bangga, maka kamu bersyukur karena dikirim orang tuamu ke sini. Bersyukur, maka bila perlu kamu telepon orang tuamu. Umi, Abi, jazakumullah khair, karena saya dikirim di Ibnu Katsir untuk belajar Quran. Maka kalau main-main, namanya khianat kepada orang tua. Dan saya tutup ini, dan waktunya, saya tutup waktunya ini. Kesolehan antum di pondok, kesungguhan antum dalam belajar Quran, dalam belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu itu dengan baik adalah berbanding lurus dengan rizki orang tua. Antum senang gak orang tuanya rezekinya banyak? Senang gak? Senang gak rezeki orang tuanya barokah? Senang. Gampang. Kamu jadi anak yang soleh, tanggung jawab, sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, rezekinya orang tua akan mengalir. Insyaallah. Tayyib, hadza ma alqaitu lakum jami'an. Wa